sosok sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat yang bisa dibilang kemana-mana Rasul pergi, beliau selalu ada. Abu Bakar ini juga termasuk As-Sabiqun al-Awwalun, yakni orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dari golongan sahabat itu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga mendapat gelar As-Siddiq itu dari Rasulullah SAW. Karena saat itu, waktu Rasul habis peristiwa Isra Mi'raj, Rasul mengumpulkan semua orang-orang Mekah saat itu, dan beliau berkata bahwasanya beliau telah melakukan suatu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Orang-orang pada saat itu bilang, wah, Muhammad ini gila. Mana bisa gitu kan. Perjalanan jauh ditempuh dalam waktu sehari semalam. Saat itu Abu Bakar posisinya sedang tidak berkumpul bersama Rasulullah dan para masyarakat kota Mekah saat itu. Akhirnya beliau mendengarlah kabar seperti itu, karena sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat Mekah saat itu. Lalu ada satu ungkapan yang sangat fenomenal dari Abu Bakar ini yang dicatat oleh sejarah. Bahwasanya dia berkata, wahai kaum Quraisy, bahwasanya jika Muhammad mengatakan di belakang tembok ini ada tembok berwarna putih, namun ia berkata tembok di belakang ini adalah warna hitam, maka saya percaya bahwa tembok ini adalah warna hitam. Nah, makanya Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW As-Siddiq, orang yang membenarkan. Jadi semua perkataan Rasulullah tanpa basa-basi Abu Bakar percaya. Saat itu umat muslim yang tadinya beriman, karena ada peristiwa itu jadi ragu. Wah, ini Rasul bener nggak nih? Kan secara logika nggak masuk akal. Akhirnya orang yang membenci Islam makin menjadi-jadi. Tapi seorang Abu Bakar bukan semakin goyah imannya, tapi semakin kuat mempercayai Rasulullah SAW. Ada suatu kisah yang fenomenal juga mengenai Abu Bakar bersama Rasulullah SAW. Saat itu beliau dan kaum muslimin sedang ingin hijrah ke Madinah, karena perlawanan kaum musyrikin saat itu di kota Mekah sangat dahsyat. Akhirnya Rasul memerintahkan kaum muslim untuk hijrah ke Madinah. Nah, kebetulan Rasulullah SAW hijrahnya itu belakangan ditemani oleh Abu Bakar. Mendengar kabar itu, kaum Quraisy Mekah itu kan, mereka mengusir, tapi ketika Nabi pergi dari Mekah, mereka malah mengejarnya dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu singkat cerita, Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq sembunyi di Gua Sur. Saat itu bersembunyi di sebuah gua yang bernama Gua Sur. Saat bersembunyi, Rasulullah itu kelelahan. Akhirnya beliau pun tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, menariknya di kisah ini, saat Rasulullah sedang tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq itu tersengat. Dalam suatu riwayat, ada yang bilang ular, ada yang bilang kalajengking. Pokoknya binatang yang berbisa. Lantas apa yang dilakukan Abu Bakar? Apakah beliau membangunkan Rasulullah? Tidak. Karena kecintaan dengan Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW kelelahan, beliau menahannya. Coba bayangin Pak, kita digigit nyamuk aja, yang kayak ini. Wah, sakitnya Masya Allah. Sampai nempuk, kencang banget gitu kan. Jadi Abu Bakar disengat oleh serangga yang berbisa. Bahkan satu riwayat sampai kaki beliau membengkak. Dan beliau nggak gerak sama sekali. Karena takut, karena saking cintanya beliau kepada Rasulullah, tidak ingin membangunkan Rasulullah yang sedang kelelahan. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya, bahwasanya kecintaan Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah SAW itu sangatlah besar. Tidak hanya hartanya, tidak hanya waktunya, bahkan badannya pun ia dedikasikan untuk Rasulullah SAW. Nah, mumpung kita sedang berada di bulan suci Ramadan, marilah kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Abu Bakar yang membantu Rasulullah mendakwahkan Islam ke seluruh dunia hingga sampai ke saat kepada kita saat ini.
Rasulullah menyunahkan dalam malam-malam terakhir ini untuk beristikaf. Laksanakanlah istikaf. Rasulullah menyunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mari kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini belum tentu tahun depan kita bisa bertemu lagi. Dan semoga kita semua ini termasuk umat-umatnya yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW, semoga kita dapat mencontoh Abu Bakar As-Siddiq dengan mencintai Rasulullah SAW dengan cara melakukan segala perintahnya dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.